Background gua lulus SMA ya tahun 2019. Gua suka banget sama coding tuh karena dulu sempet kayak iseng-iseng gitu kan, bikin project kecil-kecil gitulah via terminal gitu. Sesimpel bikin kalkulator aja gitu, itu kayak ada rasa satisfying gitulah, kayak terchallenge lagi gitu, kayak pengen nyoba yang lebih sulit gitu. Apalagi tuh kayak misalnya basisnya kayak udah project-project gitu, bikin web aplikasi. Kan kalau jadi programmer ini kan intinya kita solving the problem kan, masalah yang ada harus kita bisa pecahkan dengan teknologi gitu, dengan perangkat lunak. Nah di situ ketika kita punya masalah terus kita bisa mecahin, nah di situ ada rasa puas gitu. Singkat cerita, tahu Purwodika nih udah agak lama sih, dari pas tahun 2018 kayaknya. Terutama Instagram Ads sih sebetulnya. Itu pas gua SMA tuh, itu sebetulnya Instagram Ads kan juga belum banyak. Tiba-tiba kayak lagi nge-scroll timeline, tiba-tiba ada Purwodika tuh. Udah gua coba lihat itu, oh ini coding bootcamp gitu kan, intensif berapa minggu gitu. Terus yang gua lihat, wah ini kayaknya bakal langsung kepake banget nih buat kerja, karena kan dari waktu itu gua searching materinya bakal langsung bisa kepake gitu di dunia kerja. Oh ya, jadi gini, kalau coding itu pertama kali gue lihat bahasanya tuh bahasa PHP pas SMP di YouTube tuh. Cuma kan pas zaman gue SMP kan kayak environment atau digitalnya kan nggak segede sekarang kan. Sekarang kan udah kayak ada TikTok, terus ada Instagram Reel, ada YouTube Short. Nah itu kan juga dapat infonya kan lebih gampang tertarik dan lebih enak gitu. Kalau dulu gue liatnya dari YouTube sih pas SMP itu. Cuma dulu gue belajarnya kayak masih agak pusing gitu sih. Nah ini juga ada bedanya sih. Jadi kan sebetulnya kita bisa aja sih belajar programming ini otodidak. Cuma kalau otodidak itu harus lebih membutuhkan effort besar gitu. Salah kalau otodidak itu kan kita nggak punya pattern gitu. Kadang kita nggak tahu nih setelah belajar sini terus mau kemana gitu kan. Atau mungkin ketika kita lagi stuck gitu, bikin apa ya, misalnya bikin kalkulator tapi kita ada error di mana gitu. Nah itu kita bingung gitu mau nanya siapa kan. Jadi kayak nggak ada mentornya. Nah kalau misalnya ikut Purwodika ini, gue bisa ngatasin itu semua sih. Kalau di Purwodika itu kan ada kurikulumnya ya mungkin istilahnya gitu. Jadi pertama belajar fundamental, habis itu belajar front end, terus back end, habis itu kalau gue dulu ada mobile ya, terus habis itu final project. Nah gitu. Sukanya sih yang itu sih, kayak kalau ada problem kita sekarang bisa langsung nanya ke mentor gitu kan, langsung PC aja gitu ke mentornya. Kalau materi sih, kalau dari saya sih sampai sekarang sih sebetulnya lebih ke back end ya daripada front end. Jadi kalau front end itu kan kita bikin tampilan aplikasi yang kita lihat gitu. Misalnya kan kayak di Tokopedia gitu kan, atau commerce lain, Shopee gitu kan. Nah itu tampilan-tampilan depan itu kan yang ngerjain front end. Nah kalau gue sih kayak kurang minat dan kurang bisa gitu sih kalau untuk front end. Kalau di backend itu kan lebih ke bagian server, bagian belakangnya gitu, ngolah datanya. Apalagi sekarang mungkin lagi ramenya tuh microservice gitu di dunia programming ini gitu. Menurut gua ngebantu banget sih ada Alumni Tribe ini. Jadi kan rekan seperjuangan kita gitu, nggak hanya yang dari batch kita sendiri gitu, dari batch-batch sebelumnya gitu. Nah di situ kita bisa sharing-sharing nih pengalaman-pengalaman kita pas masih dulu belajar di Purwodika kan. Dari situ gue juga tahu sih maksudnya apa bedanya mereka gitu yang ketika masih offline gitu kan, masih belajar di Purwodika sama yang online gitu kan, ada plus minusnya gitu. Terus juga kadang juga kita juga ada sharing-sharing gitu sih. Kadang kalau misalnya kita nanya topik apa gitu, nah di situ kita sharing-sharing aja sih, apa kayak jadi makin tahu gitu, makin banyak tahu dengan adanya Tribe itu. Gue sekarang kerja di PT El Nusa sebagai web developer. Perusahaannya itu bergerak di bidang oil and gas. Jadi gue tuh di situ kayak ngedevelop beberapa aplikasi yang udah ada, kayak aplikasi medical check up gitu. Terus ada beberapa aplikasi ya ibaratnya kayak yang dulunya paperwork jadi paperless gitu. Paling sih kayak bikin fitur baru gitu. Misalnya ada user request gitu, misalnya bikin fitur tombol delete gitu, gue bikin dari front endnya, back endnya. Karena kalau di kantor gue kebetulan kayak full stack gitu ya, jadi gue ngehandle bagian tampilan dan juga bagian servernya. Terus juga ada kayak meeting rutin gitu sih tiap minggu gitu. Kalau menurut gue sih harusnya bakal naik lagi sih, karena kalau misalnya kita flashback 5 tahun ke belakang itu kayak mungkin ibaratnya kayak Bitcoin gitu ya. Dulu harganya segini, sekarang tiba-tiba udah naik gitu kan. Ya kurang lebih hampir sama sih kayak
programmer gitu, ataupun kayak misalnya bidang lain kayak data science gitu kan. Itu kalau gue rasa sih dengan berapa tahun ke depan juga bakal makin naik lagi, apalagi kalau misalnya di Indo ini kan katanya tuh kalau nggak salah tahun 2030 kita kan bakal mencapai bonus demografi ya. Nah itu mungkin programmer ini juga mungkin udah kayak puncak-puncaknya gitu, kayak trennya juga bakal makin meningkat. Purwadika tuh kayak mungkin kayak stepping stone sih, jangankan kayak misalnya gue cuma lulusan SMA kan, mungkin juga orang-orang yang udah berkarir di bidang lain gitu, terus ketika mau switching career gitu join Purwadika kan bisa juga gitu. Cuman kan ibaratnya mungkin kayak Purwadika ini kayak akselerator ya selain stepping stone gitu, jadi mempercepat gitu. Karena kan kalau di Purwadika ini kan kita secara nggak langsung kan kayak tuntut belajar buat cepat gitu. Nah itu juga sama sih kayak dunia teknologi sekarang gitu, mau nggak mau kita juga harus cepet gitu ngelihat teknologi yang sekarang gitu kan. Jadi kita nggak, ibaratnya tuh kayak nggak ada waktu tidur gitu buat melihat teknologi sekarang, karena teknologi yang kita pakai hari ini ya belum tentu gitu tahun depan itu masih bisa kita pakai gitu. Kalau menurut saya sih yang dibanggakan sih kalau saya sendiri sih karena umur sih, karena semakin muda umur dan lu udah jago gitu, menurut gua udah udah hebat gitu. Nah yang paling penting tuh niat sama kemauan lu buat belajar aja sih. Karena kalau ya niat lu setengah-setengah terus lu kayak kak ini udah susah banget nih kan materinya nih, nggak ngerti nih kak nih kayak gimana ngerjainnya, ya udah gitu, kayak apa yang lu keluarkan gitu, effort yang udah lu keluarin gitu sia-sia aja gitu. Jadi kalau lu misalnya baru lulus SMA terus lu ngeliat ini nih misalnya kayak Purwadika gitu kan, ada materi bisa jadi programmer gitu dalam 6 bulan, ya bisa. Kalau lu bener-bener niat gitu, lu yakin juga lu bisa gitu. Jadi sebetulnya impian gue sih kayak kan kerja sebagai programmer ini kan luas banget ya. Lu bisa kerja di kantor ataupun bisa remote. Nah remote-nya itu pun lu juga nggak hanya remote yang perusahaan di Indonesia gitu, lu bisa juga kerja yang di perusahaannya di Dubai ataupun di US gitu kan, di Singapura gitu. Nah mungkin gue rencananya 5-10 tahun ke depan gitu, kalau bisa gue pengen kerja remote tapi dari perusahaan luar gitu. Kan enak tuh kalau misalnya lu kerja di perusahaan luar, gaji luar, tapi kan standar hidup kita kan nggak setinggi di sana kan, jadi kayak ya bisa enak banget lah. Satu kata untuk coding tuh hope, harapan. Karena kalau yang gue lihat dengan adanya coding bisa menghasilkan suatu produk itu bisa bermanfaat buat orang lain. Ya namanya juga kita kan sama manusia kan pasti ada kayak tolong menolong gitu. Ketika kita udah bisa menolong orang dengan produk yang kita punya, itu kan kayak ada suatu rasa bangga tersendiri ya. Jadi satu katanya hope. Halo, gua Rizky, alumni Job Connector Full Stack Web Development di Purwadika. Sekarang gua bekerja di PTL Nusa sebagai web developer, and this is my alumni story.